Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Ya, buat kalian nih yang menunggu konten-konten comeback-nya after a break, kita muncul lagi bertiga. Di sini ada Faris, Asik. ada Fedrian, Asik. Langsung disapa dengan asik tuh. dan ada gue Kesel sendiri. nggak lu hater? Mantap. Dan ada gue sendiri Bimo. Dan kali ini kita akan ngebahas film konspirasi gitu tanpa basa-basi. Jadi langsung comeback dengan konspirasi menarik yang mungkin akan menggoreng nih. Langsung aja nih ya. Jadi katanya di Florida tuh ada air terjun yang bisa bikin awet muda. Gimana tanggapan Fedrian labil? Gimana Fed? Awet muda anjir. Pakai air. Gak percaya dah kayaknya dah. Asik. Di Florida loh bro. Tumben ya. Iya. Gimana Is? Kalau Faris nih? Kalau gue kayaknya sih kayak lebih ke cerita rakyat kali ya. Atau mitos kayaknya sih. Oke. Cerita dari mulut ke mulut. Tapi masalahnya nih, ini sampai diteliti gitu loh sama penjelajah-penjelajah katanya. Dan sampai ada filmnya by the way, film yang diangkat ke film ini gitu. Judulnya itu ada Fountain of Youth. Bukan judul filmnya ya, tapi itu lebih ke konspirasinya disebutnya ya. Air terjun awet muda katanya. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, para pendengar apa kabar? Semoga kalian menunggu ya konten-konten Opini Tengah Malam dan semoga gak ada yang kabur atau berkurang ya. Sebulan take a break gitu. Dan kalau sekarang nonton di YouTube-nya nih sekarang udah ada iklan bos. Jangan di skip gitu ya kan. Kalau gue udah itulah, gue diemin anjir. Dapetnya masih segitu ya. 0,0 lah saya. 0,01 loh. Tetap aja dapetnya cuma ST Tower ya kan. Bagi 4 anjir. 0,01. Ya gak apa-apa. Yang bertahap lah gitu. Kalau kalian di YouTube nih, kelihatan gue pakai baju noise ya. Mungkin untuk kalian yang bertanya-tanya kenapa sih Opini Tengah Malam gak ada di noise. Emang belum nemu titik temu aja ya dengan noise. Tapi ya semoga doain aja bisa comeback lagi di noise. Kalau bisa kalian serang lah Instagramnya noise. Balikin dong Tengah Malam gitu. Nah sebelum masuk gue pengen nanya nih. Fed apa kabar? Is apa kabar? Sebulan nih kita gak bener-bener sebulan kita gak bikin konten dan baru bikin konten lagi. Iya. Gak berasa ya. Sebulan. Kaku. Jadi malu. Pada diam semua ya. Lagi. Gue nungguin dulu ya Fed. Gitu. Iya baik. Tapi emang dari tahun 2020 masuk ke sini gak berasa ya, udah sebulan aja. Iya benar-benar. Dan kita udah jalan 3 tahun ya. Ini lagi jalan tahun ketiga Opini Tengah Malam gitu. Iya. Faris gimana Riz? Apa kabar? Baik, sangat baik. Kemarin gue puas-puasin main sih. Mantap. Kerjaan juga lagi dikit. Mantap. Ya so far gue juga baik gitu. Dan kemarin juga take a break. Bener-bener take a break sih. Udah nyiapin beberapa konten. Ada horor juga nih. Ada film juga. Dan sekarang kita comeback bertiga gitu. Dan tentunya pembahasan Rothschild, Illuminati, Freemason akan berlanjut nantinya di akhir Februari kita akan munculin lagi. Dan jangan lupa itu apa? Kemarin kita ini ya Bim ya, ada podcast ya di interview. Oh iya, ada podcast interview. Kalau nggak salah nama YouTube-nya itu apa ya? Kanal podcast kali. Iya, kanal podcast ya. Iya. Kalian bisa cek langsung Instagramnya kita di interview itu. Kalian pengen tahu background dari masing-masing Opini Tengah Malam? Dari Faris, Fedrian dan gue itu bisa langsung ke podcast aja. Dan by the way kita rekaman by Zoom buat kalian yang di YouTube. Semoga ya bisa tetap nikmatin lah ya. Karena emang lagi susah ketemu juga. Biar YouTube-nya jalan.
biar nggak cuma es teh tawar ya, jadi es teh manis gitu kan. Ternyata dari es teh manis es jeruk ya. Iya, Es jeruk es teler. iya. Bener gitu. Itu setuju banget gitu. Dan by the way buat kalian nih yang pengen dengerin Rothschild, Illuminati, keluarga Illuminati, keluarga terkaya, bisa langsung full versionnya ada di Karya Karsa. Thank you banget buat yang udah ini ya, memberikan uang jajannya untuk Opini Tengah Malam, dan sangat-sangat gue apresiasi banget. Kita apresiasi dan itu berguna banget untuk upgrade alat kita dan kita jadi semangat. Benar. Terus Gitu. juga kalau ada kritik boleh ya tuh, kayak kurang apa gitu di karya karsanya, langsung Yes. bilang aja biar bisa kita perbaikin nanti. Betul banget. IG. Nah, bisa. bisa langsung di IG juga, bisa langsung di Twitternya juga bisa kayak gitu. Dan langsung masuk aja kali ya kita ke segmen film nih tentang air terjun pengantin. Sih, salah ya? Enggak, itu filmnya bukan itu, tapi kita langsung masuk aja ke segmen film. Nah, masuk ke segmen film. Apa sih air terjun? Tadi apa sih air terjun awet muda? Air terjun muda. Ternyata muda. mitosnya ada juga cuy. Maksud gue baru tahu di luar negeri tuh ada mitos kayak gini juga. Gue pikir cuma di Indonesia. Yang percaya ya. Iya, ternyata di luar negeri percaya juga. Gitu kan. Sampai penjelajah pun gila gitu. Dan by the way nih ya, gue nemu tema ini itu dari film di Netflix, judulnya Time Trap 2017, dan sekarang dia masih ada di Netflix. Nah, menurut gue filmnya menarik banget sih. Filmnya itu ngambil tema mitos itu tapi dihubungin sama time travel. Nah, ini menarik banget nih. Gue bacain aja sinopsisnya ya. Jadi ada sejumlah remaja nih ingin mencari gurunya tapi malah terjebak dalam goa dan gak bisa keluar. Jadi goa misterius itu punya waktu berbeda atau timeline berbeda. Contohnya aja nih ya, gue di goa itu tuh selama 1 jam, tapi di luar itu udah puluhan tahun gitu. Tahun udah berganti gitu. Banyak plot twistnya, banyak. Wah gila sih. Karena dosen yang mungkin gurunya ya gitu, dia pengen nyari tentang ayah ibunya tuh kemana, dan katanya ada air terjun awet muda di dalam goa. Akhirnya dia masuk tapi dia nggak bisa keluar lagi. Dan remaja-remajanya atau anak muridnya itu nyusul. Yang nyusul mereka nggak bisa keluar juga gitu. Dan di situ ada air terjun awet muda dan mitosnya. Jadi di dalam goa itu ada, pokoknya di situ diceritain ada orang dari apa ya, manusia batu ya Fet ya, ya manusia batu, sampai ada alien anjing, ada alien anjing. Sumpah itu gue bingung banget sih, tapi keren sih. Katanya itu film festival, setahu gue itu film festival. Tapi mungkin kelihatan sih kayaknya ya. Iya kelihatan banget dari apa produksinya, castnya juga. Castnya kita nggak ada yang tahu, tapi aktingnya bagus sih menurut gue ya, gitu, dan premisnya menarik banget sih. Gimana cuy, tanggapan lu nih yang udah nonton, Faris Fedrian? Recommended gak nih buat para pendengar Opini Tengah Malam? Recommended sih kalau buat seru-seruan time travel gitu, meskipun menurut gue plotnya biasa aja ya. Dan lumayan ketebak gitu kalau misalnya kalian suka nonton sci-fi. Tahu arahnya kemana pasti pas nonton. Cuma seru-seru aja sih. Dan menarik penggambaran masa depan manusia di film itu. Iya itu gue juga suka banget sih. Gue kaget kayak dia ngambil bener-bener ada alien, ada manusia batu gitu. Iya dari semuanya ya, semua generasi aja ada kayak gitu. Tapi masuk akal sih ya sebenarnya. Kalau manusia batu kan ada yang udah nyari rumah ke goa. Ya? Iya. Gua kejebak di situ malah. Iya itu menarik. Gimana Fet? Kalau menurut lu Fet? Menurut lu? Ya keren sih. Bagus sih, walaupun kasihan sama si Furby ya. Iya. Ini jagoan lu Fer, ini jagoan lu. Sian anjir, gue ngebayanginnya kayak sendiri. Iya, anak orang anjir. Dibawa kabur terus gak balik-balik. Ya mungkin itu salah satu ide apa ya. Akhirnya gue buat konten ini Fountain of Youth, nggak berat. Juga nggak terlalu ribet ya gitu, dan untuk pembuka kayaknya fresh banget. Siapa sih orang yang nggak pengen tahu air terjun awet muda gitu kan? Dan ternyata katanya nih ya di film Pirates of the Caribbean yang keempat, On Stranger Tides gitu,
Jack Sparrow itu dikisahkan mendapatkan tugas untuk menemukan tempat Fountain of Youth untuk kemudian mengambil airnya melalui sebuah cawan sebagai syarat meminumnya. Gue sih nggak terlalu ngikutin Pirates of Caribbean, tapi katanya diangkat di filmnya juga mitos Fountain of Youth ini gitu, udah sampai ke film-film gitu. Gimana? Is, udah pernah nonton Is? Pirates mah kayaknya kagak juga. Terus nyambung dari TV pasti. Iya sih benar-benar. Dan Gua gue juga tuh sih. kalau film Pirates tuh nggak bisa ngebedain yang ini tuh film yang judul yang mana sih, yang ini judul yang masa lalu deh. Ya kurang lebih itulah. Untuk filmnya kalian bisa langsung nonton aja ya, Time Trap di Netflix karena itu recommended banget sih. Gitu. Dan Pirates of Caribbean kalau kalian mau nonton yang keempat, dia ngambil mitos Fountain of Youth gitu. Oke. Sebenarnya apa? Udah sering kali ya dibawa ke film gitu. Udah sih kayaknya salah satunya ini deh, yang apa, Lazarus Pit-nya Batman, yang di Arrow juga ada tuh. Oh iya. Tapi namanya diganti jadi Lazarus Pit aja. Iya. Mungkin bisa terinspirasi dari situ gak sih? Iya, cuma namanya diganti aja. Iya. Menarik banget. Iya, gue baru sadar. Mungkin langsung kita bahas, kita godok konspirasinya kali ya. Ke segmen konspirasi yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar. Langsung aja ya, segmen konspirasi. Let's go guys, ini nih yang gue suka. Udah lama banget kita gak ngebahas konspirasi bertiga dan konspirasinya enteng gitu loh. Nanti Iya bener nih. Iya kan, enteng. Kita bisa explore banyak gitu. Mungkin untuk Fedrian nanti di bulan ini bakal ada segmen anak hilang. Pokoknya kalian kalau mau segmen anak hilang tuh bilang aja ke Fedrian deh. Bocah hilang. Bocah hilang. Bocil hilang tuh Fedrian dah. Itu udah pasti. Nah kalau Faris nanti pasti comeback dengan konspirasi-konspirasi besar. Dan kalau nggak salah nextnya mungkin sedikit bocoran ya. Kita akan mengupas Illuminati dan Freemason bersama David. Gitu. Flat Earthers kita. Ya. Dikit Bim, dia gue terakhir ketemu David katanya dia bakal ada yang sangat-sangat wow banget dah katanya. Waduh, gue nanti suka, mau ya. Diomongin katanya. Iya, terakhir dia ngomong gitu. Gue udah dikasih tahu sih, tapi gue kaget juga sih denger sih. Tapi katanya nanti apa Fet? Anjir gak boleh. Kata dia pokoknya katanya pasti kaget banget kalau dengar gitu. Off record lah ya. Nanti ya. Iya. Boleh. By the way kemarin kan gue seminar di BINUS jurusan gitu, Opini Tengah Malam diundang. Ada salah satu pendengar Opini Tengah Malam ternyata yang katanya dia buat podcast terinspirasi dari Opini Tengah Malam. Gue sedikit lupa, maaf banget namanya antara Raya atau Rafa. Antara dua nama itu. Pokoknya thank you banget sih. Dia udah ikut seminar podcast apa dia? Aduh gak nanya sempet detailnya cuma say thanks banget lah buat Rafa atau Raya ya. Rafa atau Raya antara dua itu gue lupa. Tapi pokoknya kalau dia buat podcast DM aja Opini Tengah Malam, bisa kita bantu-bantu promote atau kalau mau kolaborasi sama gue siap banget bantu. Thanks banget gitu. Langsung aja untuk The Fountain of Youth atau air terjun air mancur awet muda. Masuk. Oke, Fountain of Youth atau air mancur awet muda adalah air mancur legendaris yang konon dapat membuat orang yang meminumnya muda lagi. Kisah air mancur ini telah diceritakan selama ribuan tahun, seperti dalam tulisan-tulisan Herodotus, romansa Alexander, dan kisah Prester John. Kisah air mancur awet muda juga dapat ditemui di antara penduduk asli Karibia semasa penjelajahan. Yes, benar banget. Jadi emang apa maksudnya? Tadi Faris udah bacain juga kalau air mancur awet muda ini udah ditulis juga, dikisahkan dari tadi Herodotus, romansa Alexander, dan Prester John gitu. Dan banyak, masih ada satu lagi. Nah, ya itu maksud gue jadi, gini nih yang gue suka nih, gue gak tahu ya. Kalau orang Indonesia kan terkadang ya, mitos-mitos itu tuh, ya udah dia cerita rakyat. Tapi kalau di luar negeri tuh sampai kayak ada banyak penjelajahnya gitu loh. Beberapa orang ini gitu. Mungkin untuk backgroundnya siapa sih ini si Herodotus siapapun itu gitu. Fedian bisa langsung sikat ya Bet. Oke, ini jadi ada beberapa penjelajah nih yang meneliti Fountain of Youth ini. Jadi yang pertama tuh ada namanya Herodotos. Dia itu sejarawan Yunani kuno yang lahir di Halikarnassos, Karia dan hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dia disebut sebagai bapak sejarah. Mantap. Terus yang kedua ada Presbiter Yohanes, adalah tokoh Batrik
presbiter dan raja Kristen legendaris yang populer dalam tawarik-tawarik dan tradisi Eropa semenjak abad ke-12 sampai ke-17. Nah, terus yang ketiga juga ada Karibia atau Hindia Barat, adalah sekelompok pulau yang terdapat di Laut Karibia. Pulau-pulau ini terbentang menuju selatan dari bawah Florida ke barat laut Venezuela di Amerika Selatan. Paling tidak terdiri dari 7.000 pulau, pulau kecil, karang, dan kayu. Jadi ada 3 itu sih. Jadi itu ada 3-nya dan waktunya kenapa? Waktunya jadul banget ya? Bervariasi waktunya. Iya, kayak ada yang dari tahun segini terus dieksplor lagi tahun lumayan loncat-loncat gitu waktunya. Iya, berarti kan maksud gue emang ini mitosnya udah lama banget. Gitu timbulnya. Dan jadi pada abad ke-16 juga nih pengelana Spanyol nih namanya Juan Ponce de Leon dikaitkan dengan legenda ini. Konon si Ponce de Leon ini mencari air mancur awet muda ketika ia menjelajahi Florida pada tahun 1513. Semenjak itu air mancur tersebut seringkali dikaitkan dengan Florida nih. Jadi perjalanan ini sebenarnya dilakukan sangat rahasia gitu. Jadi si Leon pun memalsukan sebagai ekspedisi untuk mencari logam dan emas. Gimana menurut kalian? Apakah semua orang ini berbohong? Kayaknya gak mungkin sih berbohong. Tapi nih gue pengen nanya sih, kalau beneran ada nih kesampaian air mancur awet muda ini ada gitu. Dan kebenarannya itu ada. Dan lu dapet nih airnya. Pengen lu apain? Gue jual lah. Ngapain gue awet muda aja tapi duitnya dikit. Anjing gila. Gue jual, boleh. Pasti kan yang beli ini ya, yang beli elit global ya, Fet ya, mahal. Iyalah, yang haus akan keabadian ya, Goris. Iya. Lu gak pengen awet muda, Fet? Tapi duitnya dikit ya, gue mau ngapain? Mending sebentar tapi duitnya banyak. Anjing goblok. Kalau Is, gimana Is? Jual juga Is? Iya kayaknya dah ke elit-elit global tuh orang-orang kaya pasti kan banyak tuh yang pengen hidup oplos kali Riz ya? Iya. Tapi gue sisain dikit lah buat gue, Fet, jaga-jaga gue. Gila. Gak kepikiran anjir gue. Goblok aja. Oke. Menarik. Kita lanjut lagi nih ya. Jadi perjalanan si Juan Ponce de Leon ini nih. Jadi si Juan ini adalah seorang pengelana Spanyol dan ia menjadi gubernur Puerto Rico yang pertama setelah ditunjuk oleh kerajaan. Pada September 1493 sekitar 1.200 pelaut, kolonis dan prajurit bergabung dengan Christopher Columbus. Jadi dia bergabung sama Columbus dalam perjalanannya menemukan dunia baru. Yang kita tahu Columbus adalah penemu benua apa? Amerika. Gak tahu lu Fet ya? Nah, jadi pada tahun pertamanya pelayarannya nih dalam perjalanannya si Ponce selalu mencoba meminum setiap sumber air yang ditemui. Nah, berharap ia menemukan petunjuk kebenaran Fountain of Youth gitu. Tapi kenyataannya Ponce sama sekali tidak menemukan sumber air yang dicarinya katanya. Karena tidak menemukan bukti yang meyakinkan, beberapa awak kapal Ponce putus asa. Tapi Ponce masih bersikeras bahwa tempat itu memang benar adanya. Karena ia pernah bertemu dengan beberapa saksi atau suku Indian yang mengatakan ada beberapa orang Indian yang tetap awet muda meskipun usianya tua. Dan beberapa orang Indian juga mengatakan mitos itu memang benar ada. Oh benar, suku Indian berarti. Itu mitosnya dari mereka kayaknya deh. Kan masih kalau gak salah suku Indian juga belum modern kan. Kayak orang-orang suku gitu kan. Iya. Gitu. Mungkin dia ngelihat awet muda, apa emang yang dilihat orang muda kali Fet? Maksudnya emang gak awet muda gitu. Oh beberapa tahun setelahnya nih Ponce de Leon mendapatkan rumor bahwa dari Paus Leo X yang mengatakan Paus Leo ke-10 yang mengatakan bahwa tidak jauh dari wilayah Hispanolia terdapat suatu tempat bernama Ananeno yang konon menyimpan mata air keabadian gitu. Jadi dia dapat petunjuk lagi nih akhirnya. Pada hari Minggu Paskah 1513 ia tiba sebuah pantai yang ia kira adalah sebuah pulau. Pulau tersebut sangat indah katanya, ditutupi hutan yang lebat, terdapat kicauan burung dan banyak banget bunga yang sedang mekar tertiup angin hingga mencapai kapal-kapal mereka. Nah, hari penemuan ini dalam kalender gereja disebut dengan nama Pascua Florida.
De Leon kemudian menamai pesisir tersebut dengan nama Florida, the land of flower gitu. Nah, Ponce de Leon kemudian diangkat menjadi oleh Raja Spanyol menjadi gubernur Florida. Jadi dia tuh pas dia nemuin mungkin salah satu penemu pulau Florida dan akhirnya diangkat menjadi gubernur di sana. Tahun 1521 orang-orang Indian berubah sikap memusuhi koloni yang dipimpin oleh Ponce de Leon. Emang yang kita tahu tuh bukan Amerika, tapi kayak penjelajah-penjelajah ini cukup dimusuhin gitu ya. Dimusuhin sama orang Indian karena emang menghancurkan kan katanya kan. Mengambil tanah. Ya, mengambil tanah gitu. Dan akhirnya kaum Indian menyerang dan mendesak koloni untuk meninggalkan negeri itu. Ponce de Leon sendiri terkena anak panah dalam serangan itu dan dibawa ke wilayah Kuba yang kemudian meninggal di sana. Itu tentang Ponce de Leon. Gimana menurut lo? Apakah perjalanan dia itu hanya sebuah mitos? Apakah perjalanan dia itu hanya sebuah kebohongan? Apakah emang benar kebenaran? Bener Bisa kayaknya. jadi. Jadi percaya. Labil anjing. Jadi percaya. Enggak, perjalanannya aja bener. Cuma mah memang mata airnya mitos. Kenapa, Fet? Tapi setahu gue dia dikaitkan ke Fountain of Youth itu setelah dia meninggal justru kan. Oh itu kurang baru dibahas gitu loh. Nah mungkin aja siapa tahu emang orang pengen bikin cerita aja gitu buat dapat duit. Arwahnya Guris penasaran kena anak panah. Goblok. By the way di film Time Trap ada dia juga gak sih? Penyerangan Indian sama orang Mungkin Spanyol itu? ya. Yang terakhir di ending-ending ya kan? Gue gak tahu itu peperangan gitu kan? Iya sih. Kayak dari yang lagi lambat ya. Iya itu menarik. Iya. Gimana Is? Ada fakta menarik lagi nggak Is tentang si Ponce ini? Berarti dia dikaitkannya setelah dia meninggal malah? Sama, apa ya? Pokoknya orang yang bikin cerita gitu lah, nggak tahu lah pokoknya. Mungkin siapa tahu aja emang dia pengen nyari duit zaman dulu. Asik. Iya. Gitu. Iya sih, bisa jadi sih. Fet, ini ada beberapa trivia nih Fet. Mungkin bisa lu langsung bacain aja nih ya. Dari National Geographic gitu. Oke, terus juga melansir dari laman National Geographic, meskipun dijuluki air terjun awet muda, tapi pengunjung lansia yang meminum air berbau belerang ini tidak akan berubah menjadi remaja. Michelle Reina, juru bicara The Fountain of Youth Archaeological Park in Saint Augustine, mengatakan air mancur telah menjadi daya tarik wisata sejak 1901 dan mungkin telah dikunjungi oleh wisatawan pada 1860. Ternyata cerita penemuan air terjun Saint Augustinus oleh Ponce de Leon pun tidak semua ahli sejarah menyepakatinya. Pasalnya, tidak ada dokumen asli yang bertahan dari ekspedisi yang dilakukan Ponce de Leon di Florida. Akan tetapi, ada satu teori yang menyatakan kebenarannya, dan seorang profesor arkeologi di University of Florida mengatakan ada sebuah pemakaman dan sisa-sisa misi perjalanan Ponce de Leon di Saint Augustine pada 1565. Nah, bener kan berarti perjalanannya dia. Emang dia nyampe sana. Iya gak sih? Nyampe. Iya, nyampe. Cuma apakah dia mencari Fountain of Youth? Saja ya jalan-jalan. Anjing gak mungkin jalan-jalan tai. Kocak. Tapi menarik sih. Ini gue kaget sih. Bener-bener pas gue anjing Fountain of Youth gitu. Gue pikir cuma di Indonesia aja yang kira-kira percaya kayak wah minum gitu air ini awet muda nih gitu. Tapi kayaknya maksudnya kan itu zaman dulu ya. Tahun 1500 kan orang mungkin lebih gampang percaya gitu. Kayak Indonesia emang selalu telat. Zaman sekarang kan mereka masih percaya. Tapi apa mungkin bener air itu emang bener-bener ini loh. Maksud gue punya kandungan yang apa yang mungkin emang sehat juga untuk tubuh gitu. Ya kan? Ya gue gak tahu sih. Tapi gak yang ketika lu nyebur terus lu yang tua tiba-tiba keriput lu hilang gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Tapi nih ternyata Fountain of Youth yang ditemuin oleh Ponce de Leon ini, si Juan ini nggak cuma di Florida cuy. Dia cuma ada satu. Di luar negeri di Florida cuma ada satu. Tiap kabupaten aja. Iya kan Indonesia. Orang Indonesia sampai ada yang kayak apa sih?
wah pohon ini mengeluarkan air, diminum aja rame-rame. Takutnya di franchise dah nih. Fountain of Youth. Anjing goblok. Di franchise ini air Iya, terjun ya? anjir. Iya kan? Iya. Maksudnya banyak banget dah gue lihat dah. Anjing ngakak. Is bacain dulu deh Is. Fedian kita kasih ya save the best for the last. Males. Oke. Nih air terjun awet muda di Indonesia. Yang pertama ada Gua Pindul di Yogyakarta. Gua Pindul ini terdapat tetesan air awet muda. Tetesan air tersebut berasal dari salah satu stalaktit. Apa itu stalaktit? Gak tahu deh itu. Stalaktit yang ada di dalam gua. Hmm. Stalaktit ini juga disebut sebagai ceruk mini. Konon kalau ada perempuan yang minum tetesan air dalam ceruk ini bisa awet muda. Oh. Kalau ini hanya perempuan doang ya? Iya ini hanya perempuan doang. Ceritanya. Gua Pindul ya. Kayaknya ada juga deh yang dekat Malioboro tuh apa ya? Yang permandian. Oh, tempat bidadari yang katanya. Tapi gua nggak tahu itu bikin awet muda apa enggak ya. Gitu. Banyak iya. banget sih ya. Ini Gua Pindul nih. Kalian bisa coba langsung ke Gua Pindul dulu dan langsung Fedian gua dulu deh. Itu save the best for the last aja ya. Air terjun Sedudo, Jawa Timur. Dilansir dari situs Java, masyarakat setempat masih mempercayainya. Air terjun ini memiliki kekuatan supranatural. Mereka percaya kalau bulan Suro nih dapat membawa berkah dan bisa menjadikan awet muda. Oleh sebab itu pada bulan Suro, air terjun ini ramai dikunjungi traveler guna melakukan ritual mandi sedudo. Tak hanya itu, air terjun setinggi 105 meter ini juga digunakan sebagai tempat untuk upacara memandikan arka dalam ritual Parna Prahista. Nah, berarti ini emang udah ini sih bukan gimana budaya gitu. Entah believe it or not lah. Yang ketiga itu ada permandian Wendit Jawa Timur juga nih. Penduduk lokal percaya siapa saja yang mandi di permandian Wendit ini akan berumur panjang dan awet muda. Di lokasi permandian ini terdapat beberapa ekor kera dan atraktif untuk diajak bermain. Masyarakat setempat juga percaya kalau air di Wendit sama sucinya dengan air di Widodaren di Bromo. Selain membuat awet muda, air permandian Wendit juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, membuat enteng jodoh dan murah rezeki. Gila ya. Maksudnya kalau kayak yang tadi kan kayak membuat awet muda mungkin ada kandungan apa gitu ya yang bagus di kulit ya. Ini enteng jodoh loh, gila, sampai nasib. Jadi pengen ganti job deh. Mandi aja anjir tiap hari. Mandi aja. Berkah udah dikasih ya. rezeki anjir, iya. Iya, mantep banget. Nasib loh. Apa nasib, Gila rezeki, juga. apa jodoh coy, gimana? Ya Udah dikasih. Iya, Mantap juga. Mantap. Langsung Pet, ini Fedrian nih. Mantap. Nih yang terakhir nih, nggak tahu nih siapa yang ngasih nama nih ya. Ada Candi Sumber Tetek dari Jawa Timur. Siapa nih? Dinamakan Tetek begitu kali, karena Tetek. Ngomong Batak aja orang di Jawa Timur. Dinamakan begitu karena terdapat arca Dewi Laksmi yang mengeluarkan air dari payudaranya. Air dari payudara arca Dewi Laksmi langsung turun ke kolam di bawahnya. Konon kolam ini adalah tempat mandi para istri dan selir Prabu Erlangga. Tak jarang banyak wisatawan yang mandi, berenang, dan berfoto dengan arca Dewi Laksmi. Konon air yang keluar dari payudara arca Dewi Laksmi ini berkhasiat membuat awet muda. Nah, gitu. Tadi ada beberapa ini ya, tempat ya. Berarti kalau keluar dari candi, sampai sekarang masih keluar kali ya? Berarti itu mah dari kayak gunung gitu kali ya? Yes, ya mungkin itu ada sejarahnya gitu. Ya, Ya. percaya nggak percaya sih sebenarnya permandian di Indonesia banyak banget yang bikin awet muda ya mitosnya gitu, dan gue percaya ada backstory-nya juga yang ngebuat itu. Mungkin kalau kalian tahu bisa langsung komen aja ya apakah itu benar atau enggak gitu. Ya jujur kalau dari gue sih mungkin khasiatnya aja yang beda gitu. Kalau untuk awet muda sih kayaknya mungkin hanya mitos lah gitu. Ya percaya apa enggak lah gitu, tergantung. Nyari aman ya, kalau di Florida mau gue kata-katain gak apa-apa. Oh iya, takutnya ini ya. Yang kalau di sini yang gue takutin
Ya dari ininya kan, emang gue ya believe it or not juga. Yang gue takutnya lebih ke ininya sih, Fet. Takutnya ada yang ngikutin gue tiba-tiba kan. Atau Isi apa. gue. Itu cuy. Jadi nggak mau komentar. Oh ya malam-malam dijejelin ya. Dia takut, Dicekokin aja. takut. Mampus. Nah udah sih kayak gitu sih Fountain of Youth nih, mungkin fakta-faktanya ya. Atau ada ternyata mitos kayak gini air terjun yang bikin awet muda ya. Percaya apa enggak kalau tadi ada dari Florida dan di Indonesia dulu nih, gue minta tanggapannya dari lu berdua. Gimana gitu. Apakah mungkin sama ya yang kayak di Florida, emang dari obrolan ke obrolan yang akhirnya ya jadi sampai sekarang dan jadi tempat wisata juga gitu. How? Gimana Fet? Kalau di Indonesia ya, menurut gue sih, gue kan nonton, ya sempat gue nonton beberapa YouTube lah, gue pengen lihat tempat mata airnya tuh kayak gimana. Kalau menurut gue sih yang bikin awet muda karena suasananya kali ya, alam, terus juga hijau gitu, bikin seneng gitu kali ya, terus juga ya gitu kali yang bikin awet Mantap. muda. Iya benar. Kalau Berarti menurut gua psikis itu ya? sih. Psikisnya Iya, ya? sugesti lah, sugesti gitu. Yang menarik tuh. Kayaknya jawaban lu paling masuk akal ya. Gimana nih Faris? Iya, menurut gue sih sugesti sih. Kayak placebo effect gitu loh. Kayak dibilangin, ini bisa kayak gini. Kita mikirnya jadi kayak gitu, pikirannya jadi positif. Ya kan, semangat. Iya, Jadi iya. ya dari pikiran kita sendiri sih. Dan menurut gue juga kalau misalkan ada kandungan yang lain, seharusnya sih bisa diteliti ya. Dan harusnya udah pernah diteliti gitu. Kalau yang di Florida kan misterius, nggak ditemuin nih. Tempatnya masih rahasia. Jadi kita kayak nggak tahu gitu loh airnya beneran ada atau enggak. Bukannya udah ya? Maksudnya udah di ini ya, jadi tempat wisata kan? Iya, cuma kan itu menurut gue sih yang tempat wisata itu bikinan orang ya. Oh iya sih, Karena iya nggak mungkin sih benar-benar. di yang asli dijadiin kayak gituan. Kalau misalkan ada. Iya sih Gitu benar-benar. Kalau Indonesia kan kayak di sini nih guys, ini Asik. Iya. air awet muda guys. Kalau di yang Florida itu kayak lebih ada nggak sih Fountain of Youth, kayak masih misteri gitu loh. Iya. Dan belum bisa diteliti. Iya benar-benar gue setuju. Kalau di Florida juga masih misterius sih emang. Kalau di ceritanya di time trap kan emang di Goa ya, di dalam Goa yang akhirnya mungkin aja sih di dalam Goa ya, karena Goa tuh jadi tempat yang paling rahasia banget gitu. Dan by the way nih ya, wah ngomong-ngomong gitu, gue tuh pernah masuk Goa kali berapa jam kalau nggak salah, kayak menelusuri gitu loh. Ternyata wow, gue baru tahu tuh di Goa itu hewan tuh juga buta sama gelapnya kayak kita masuk Goa. Ular ataupun buta gitu. Cuma mungkin instingnya lebih kuat aja. Dan di sana gue nggak tahu banyak ada tetesan-tetesan air yang gue nggak tahu dari mana, dan ya khasiatnya juga nggak tahu ya gitu ibaratnya. Pokoknya tapi gue pernah ke Goa. Jadi kayak pernah gue berenang sedada dan pas itu bukan air, Fet, tapi basah ya. Itu bukan air. Dan kata penjaganya, coba lihat atas. Pas gue lihat atas tuh kalau lawar semua. Jadi itu tainya kali lawar. Gitu. Cuma udah campur ya udah gimana ya. Sampai berpetualang gitu. Ya seperti itu sih. Tanggapan guys. Ini beneran ada nggak ya? Apa? Kayak misalkan suatu anomali di bumi gitu loh. Kayak ada satu tempat yang aneh aja. Kayak misalnya gravitasi di situ aneh gitu. Ada nggak? Oh iya. Gue juga penasaran sih. Itu kayak hanya di satu titik tempat itu kayak keren deh. So gue ada yang ini dari setempat kayak di mana telur bisa berdiri dah kalau nggak salah. Ada yang tahu? Maksudnya dia selalu ke atas gitu. Iya, telurnya tuh bisa lo diriin gitu. Ada satu tempat di mana kalau nggak salah titik 0 apa di mana gitu ya? Ya pasti ada deh. Menurut gue pasti ada sih. Kayaknya. Jadi siapa tahu kan di anomali tersebut tuh ada gitu. Kayak gitu. Isinya sesuatu yang kita belum pernah temuin sebelumnya. Keren sih kalau ada. Kayak di film Time Trap itu. Yes. Iya bener-bener itu mirip banget kayak Time Trap ya. Mungkin lo ada fakta tambahan lain nih sebelum gue kasih satu pertanyaan terakhir untuk penutup episode pembuka ini? Udah sih kayaknya itu aja. Oke, ini pertanyaan gue nih ya. Kalau misalnya nih lu dikasih satu kesempatan dalam hidup gitu, diizinkan sama Tuhan untuk mengetahui satu hal yang emang buat lu penasaran banget itu bener apa enggaknya gitu. Flat Earth.
Anjing. Biar gue foto nih, kasih David. Lu flat earth. Nih. Anjing gak banyak bacot ternyata dia. Kalau gue lebih ke dari gue dulu mungkin ya. Fedian flat earth. Kalau gue sih pengen tahu aja ada kehidupan lain gak selain kita di manusia gitu loh. Cuma bener iya ada apa enggak aja kalau gue gitu. Faris? Udah cukup ya. Cuma iya atau enggak dah gitu ya. Iya. Banyak sih gue sebenarnya. Alien tuh itu juga menarik. Tapi gue pengen tahu deh, kayak pengen lihat aja sih sebenarnya. Kayak awal dari bumi terbentuk sampai akhir, kayak keren deh. Kayak ngeliat semuanya itu prosesnya seru sih kayaknya. Iya itu menarik. Sama pengen lihat ini sih, remote gue yang hilang diumpetin di mana gitu. Ya ampun, dibilang itu diumpetin setan, marah dulu. Ketemu aja sampai sekarang. Udah marah belum? Marah dulu, Riz. Kayak gue yakin deh, pasti apa di suatu tempat tuh kalau kayak di film-film kelihatan tuh remote gue masih ada di situ pasti deh. Ya, selip di mana anjir. Ini gak ada yang pengen tahu air terjun awet muda. Gitu. Ya kayak gitu sih ya pembahasan konten The Fountain of Youth ini kan. Dan mungkin itu sebagai konten pembuka kita ya. Asik, fun banget kita ngebawanya juga karena gak berat-berat juga ya. Kalau berat-berat juga karena capek. Enak nih kadang yang kayak gini-gini kan. Mungkin next episode-nya udah gue sedikit bocorin, ada horor. Ada konten Rabu Wibu. Dan 3 tahun akhirnya. Kira ya. Dan ada tentunya orang hilang Fedrian. Tentu konspirasi berat di setiap akhir bulan. Ya mungkin kalau dari gue ya, thank you banget buat pendengar Opini Tengah Malam yang udah setia dengerin ya sampai perjalanan 3 tahun ini. Dan semoga di tahun 2021 akan banyak surprise untuk konten Opini Tengah Malam. Dan kira-kira gimana sih kalau dari kalian nih Opini Tengah Malam buka satu segmen baru terlepas dari konspirasi sama film, apakah kalian mau tetap dengerin atau enggak gitu misalnya ya. Gue butuh komen-komen kayak gitu, kritikan, saran gitu, gue butuh banget. Dan mungkin kalau kata dari gue, welcome to season 5 dan semoga ada season-season berikutnya. Gimana Fed kalau dari lu, ada pesan untuk pendengar gak nih di 2021 nih khususnya season 5 ini selama 6 bulan ke depan? Kalau dari gue ya untuk menyambut season 5 ini semoga ya masih bisa konsisten aja untuk ngasih yang terbaik. Oke, mantap. Gila. Kenapa sih kalau ngomongnya gitu? Selalu. Biasa gue. Gimana Maris? Ya mete. Gue apa ya? Ya semoga segmen-segmen barunya ini tetap lanjut terus sih dan dapat respon yang baik. Yes. Kemarin sih yang anim udah mantep ya responnya. Iya. Sampai dolar kuning Is. By the way sampai dolar kuning. Kenapa ya? Kesel dah gue. Susah nih konspirasi guys. Iya gitu, aja. Guys. Kenapa nih si Jas bisa kaya? Kenapa ada Rivaldo? Kita pengen kayak jadi mereka. Curhat nih. Iya kita pengen kayak mereka. Ya guys segitu aja sih. Jangan lupa follow sosial media Opini Tengah Malam. Gitu. Kunjungi Karya Karsa. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.